Hadirin jamaah yang mulia, demikianlah tadi tausiah dari Ketua Yayasan Al-Baqiyatus Shalihat Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Selanjutnya tausiah kedua, mari sama-sama kita simak dengan seksama penyampaian dari guru kita semua, Bapak Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun LC. Dengan hormat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para guru, para tokoh masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah yang saya hormati, Bapak pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak dari TNI, Bapak dari Polri, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Malam hari ini saya berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyat As-Shalihat. Saya diundang untuk satu acara yang luar biasa. Kiai Jamaluddin ini ngundangnya belum lama sebetulnya. Saya kalau malam Jumat itu sering tidak menerima undangan. Karena kalau undangan terus, lalu kapan kiainya baca maulid gitu. Kalau undangan terus, kapan baca Qur'annya. Jadi malam Jumat itu buat saya malam karomah, itu malam keramat, tidak nerima undangan. Tapi waktu saya dihubungi, santri saya itu ngomong, acaranya haul Kiai Raden Ma'mun Nawawi. Dengar sohibul haulnya, saya langsung iya Pak, karena itu nama kakek saya itu. Kakek saya itu namanya ya Ma'mun ya Nawawi. Ya aslinya ada radennya zaman Belanda itu, tapi minta waktu itu sama gubernur Hindia Belanda supaya radennya itu ndak usah ditulis. Iya, ya mestinya saya bangsawan juga Mas Idi, ya ada di awan gitu Pak. Ya, ini saya mendengar yang mengundang haulnya itu sama dengan nama kakek saya, maka saya perlu untuk hadir karena acara seperti ini penting sekali. Kita sekarang ini haul yang ke-48. 48 tahun itu waktu yang cukup panjang itu. Kalau TNI itu hampir pensiun itu. Ya. Kalau di parpol itu hati-hati Mas Idi itu. Kalau sampai usia 48 itu belum dapat apa-apa, itu kayaknya enggak nyaman Mas Idi. Usia 48 tahun itu usia yang luar biasa. Tapi anak keturunannya, zuriyahnya itu masih ingat sama ayahnya yang sudah wafat 48 tahun. Ini penting loh. Saya begitu lihat ini haul ke-48, hadir ke acara kayak begini itu ngingetin kita Pak, kiai yang hebat wafat, presiden yang hebat wafat, jenderal yang gagah wafat.
Orang kaya yang paling kaya wafat. Begitu datang ke sini, semua orang yang meresapi makna haul pasti paham, Pak. Hidup di dunia ini cuman sementara. Makanya orang tuh di mana-mana paling tidak suka ngomong kematian. Nggak ada. Itu orang yang mau tanya ente mati kapan, nggak ada berani itu. Nggak ada berani. Karena pembincang tentang kematian tuh nggak ada orang suka, Pak. Bukan cuman Hairil Anwar, ini kan penyair sini nih. Hairil Anwar itu pernah bikin syair kan, Pak, puisi, judulnya Aku Ingin Hidup 1000 tahun. Bukan cuman Hairil Anwar, bapak kita semua, biangnya manusia, itu Nabi Adam digoda sama iblis, itu urusan kehidupan dan kematian. Nabi Adam itu digoda sama iblis dengan berbagai macam godaan, nggak mempan, Pak. Nggak mempan itu. Nabi Adam itu digoda sama iblis. Nabi Adam mau ndak tanah di Kerawang? Nggak mau Nabi Adam, karena waktu itu Kerawang belum ada. Nih, nggak tahu kita kalau nanti Cikarang, Cibarusa tuh jadi kayak begini. Saya dulu ikut ngaji ayah saya, ini sahabat saya Kiai Adi Amin ini. Kiai Adi Amin, saya tuh ngaji ke sini dulu itu, ikut ayah saya tahun 80-an, itu pasti bawa sepatu bot. Jangan sampai ke Cibarusa, sampai ke Tambun. Nggak usah sampai Tambun, Pak. Bekasi Barat dulu, itu kalau ngaji sampai jam 9-10 malam, nggak pulang ke Jakarta. Nggak pulang. Saya dulu ngelihat kayak gini tuh, siapa mau hidup di sini? Tahu ada Jababeka sama Delta, oh saya patokin dulu, Kiai. Ya kan? Lumayan kalau dipatokin zaman itu. Saya rasa jangankan beli, orang waktu itu dikasih nggak mau, Pak. Orang Jakarta dikasih di sini itu nggak mau, Kiai. Orang Jakarta bilang udah kagak ada tanah lagi, kan gitu kan? Itu kan Bekasi sono udah akhirat, begitu, Kiai ngomong. Jadi Nabi Adam itu digoda sama iblis dengan banyak godaan, nggak mempan. Begitu iblis goda Adam, hal adulluka, mau nggak saya tunjukkan kepadamu? Tunjukkan apa iblis? Ala syajaratil khuldi, pohon keabadian, yang makan buahnya hidup nggak mati-mati, wa mulkin la yabla, berkuasa nggak turun-turun. Jadi kalau ada pemimpin mau jadi presiden 3 periode, 4 periode seumur hidup, itu bukan sekarang. Nabi Adam pun kepengen, Mbak, gitu. Ya. Jadi kalau ada orang itu, ya ini kan pidato saya nggak nyindir siapapun, Mbak. Saya juga kepengen kok jadi kiai nggak berhenti-berhenti. Iya, saya kepengen. Kalau ada kiai baru tuh saya ukur berapa cc. Kalau cc-nya hebat, masya Allah, redup saya, kan begitu. Semua sama, Pak. Ada orang kaya yang kepengen pensiun jadi orang kaya? Nggak ada. Ada wakil rakyat yang kepengen jadi rakyat? Nggak ada. Padahal semua wakil itu harusnya naik pangkat, Mas Idi. Ini petinggi P3 kebetulan teman saya, Pak. Ya, jadi dijadikan contoh di mimbar nih, nggak marah kalau beliau. Wakil camat itu kan kepengen jadi camat, Mas Idi. Wakil bupati itu kepengen jadi bupati, Pak. Wakil menteri kadang-kadang doanya, Allahumma bos saya ketangkap KPK. Ada yang doa begitu, karena kalau menterinya ketangkap KPK, wakilnya naik. Hati-hati tuh yang punya wakil tuh, ya. Nanti doanya Allahumma KPK, Allahumma KPK, repot. Mana sekarang ada Allahumma Kejaksaan Agung, kan begitu. Dulu koruptor maling negara kan ditangkap KPK, Pak. Sekarang polisi nangkep, Kejaksaan Agung nangkep. Hati-hati yang punya wakil tuh. Maka kita seneng Kiai. Kiai itu ndak ada wakil kiainya. Enggak,
Ada badalnya, tapi suka badal golat, Gus. Nah, pejabat kepengen, Pak. Orang kaya kepengen. Itu warisan dari siapa itu? Nabi Adam itu. Nabi Adam digoda, Nabi Adam, makan buah ini, engkau hidup sepanjang masa, berkuasa sampai hari kiamat. Itu kalau pohon itu ketemu sekarang, ya, dimakan, masya Allah. Yang paling takut tim sukses, Pak, karena nggak ada objekan. Karena begitu ada bupati makan buah huldi, itu jadi penguasa sampai hari kiamat. Itu pabrik sablon bangkrut, ya kan? Tim sukses mati itu, ya, ketua partai bengong. Kenapa? Karena dia berkuasa selamanya. Itu manusia, Pak. Manusia itu kepengen terus hidup, kepengen terus berkuasa, kepengen terus jaya, kepengen terus kaya. Itu manusia. Makanya Bapak disuruh sholat. Kalau sholat baca Fatihah, Kiai. Nih, biar ada orang hafal Quran, nggak boleh sholat langsung baca Al-Baqarah. Gua maaf ya, nggak level Al-Fatihah, gua langsung Al-Baqarah. Itu bukan soleh, goblok gitu. Bedain, Pak, antara soleh dengan apa itu? Bapak boleh hafal Al-Baqarah, boleh baca Al-Imran, tapi Fatihah dulu. Makanya Fatihah itu dikatakan Fatihah pembuka, dibaca pada setiap pembukaan. Ada orang sekarang ngajinya entah di mana, yang ikut sunnah itu cuma jenggotnya doang. Ini sekarang juga saya sedih itu. Ada banyak hal yang bagus itu terdegradasi, Pak. Pelangi itu indah, Pak. Kenapa sekarang pelangi jadi lambangnya LGBT? Ayo, kalau sudah ada pelangi, wah, ini LGBT. Padahal pelangi itu indah, Pak. Sebentar, ini ngaji sampai jam berapa ini? Belum hal. Hah? Sampai subuh. Jadi Bapak, kita ini sebenarnya disuruh apa itu? Sholat. Sholat kenapa? Baca Fatihah. Fatihah itu dibaca kapan saja. Dijadikan Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Quran itu dikatakan Quran, maka Fatihah itu menjadi Fatihatul Quran. Setiap mau baca apa saja, mulai dengan baca Fatihah. Coba, kalau begitu, beres. Pedagang buka toko, baca Fatihah, nggak ngurangin timbangan, Pak. Nggak ngoplos. Handphone buatan A dibilang buatan A. Mobil udah rongsok dibilang rongsok. Kalau sekarang enggak, mobil tua itu di salon, Pak, dimodif, luarnya cakep, orang ketipu. Begitu dibeli, ini mobil cakep, dipakai nanjak ke puncak, mundur. Kenapa? Ini mobil luarnya doang yang kelihatan. Sama ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang itu, Pak, semuanya cantik, nggak ada yang jelek di Instagram. Bener nggak? Ada ibu-ibu jelek di TikTok. Kalau jelek berarti handphone saudara kredit belum lunas. Semua ibu-ibu ini sekarang kalau di Instagram cantik. Kenapa? Karena orang cantik sekarang itu nggak perlu dirawat, diedit. Kalau dulu orang itu mau cantik, perawatannya mahal, lama. Sekarang mau cantik, diedit. Saya ini kiai, korban editan perempuan, kayak gitu. Ada ustazah nelpon saya pakai WhatsApp. Jadi profil WhatsAppnya tuh kan tampil di handphone saya. Saya kaget, Kiai, karena cantik. Cantik ini, jarang-jarang orang cantik nelpon saya.
Yang biasa nelpon nih kan panitia pengajian, kan ngundangnya 3 bulan sebelumnya tuh. Dia waktu ngundang saya itu mukanya jelek Pak, karena proposalnya belum cair Mas. Masih bingung nih, nanti gimana nih ngundang kiai ini kan. Tapi namanya orang nekat, kiai datang, nah, biasa begitu. Muka-muka proposal, tromol masjid itu yang ngundang saya. Tiba-tiba cantik ya, karena cantik saya angkat. Kalau jelek saya kasih santri saya, ini angkat, apa urusannya ini. Karena cantik saya angkat. Begitu diangkat, "Kiai, apa kabar, sehat? Bisa ndak datang ke pengajian saya?" Bisa, saya langsung bisa, itu nggak lihat agenda. Ntar kau bentrok sama yang jelek saya geser gitu kan. Itu kan darinya dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha, ya tentu cantik ini ada keistimewaannya. Saya terima, 3 bulan saya datang. Bener, pengajian tuh semuanya ibu-ibu. Kori, yang laki cuman saya sama Kori. Saya datang kayak tadi di rumah itu, ada satu perempuan tuh. Kalau bahasa Betawinya lenjeh, ya, tentil. Sebelum itu memang ustazah ini tiap minggu telepon saya, ngingetin, jangan lupa ya, ya minggu depan mau dimasakin apa, pokoknya apa sejelas saya bilangnya. 3 bulan saya datang, ada yang lenjeh Pak. Saya kaget kan, ini perempuan siapa, baru kenal kayak begitu. Saya diem adem Pak, karena saya ya adem tuh pertama jaga image Kiai, ya kan. Nanti kalau saya aneh-aneh diturunkan ke PCNO Pak, dari PBNO diambil sama Kiai Ato ini nanti. Oh, ini enggak pas nih di PB, turun ke MWC dulu lah kayak gitu. Jadi saya khusyuk ini yang perempuan enggak sabar. Ngomong ke saya, "Kiai, lupa sama saya." "Loh, siapa ya?" "Saya enggak ingin nyakiti perempuan." Saya bilang begini, "Maaf ya Bu ya, saya ini menurut dokter sudah harus pakai kacamata. Cuman karena saya suka pindah-pindah tempat, ke Cikarang, ke Bandung, kemana, ke Surabaya, takut kacamata saya ketinggalan. Maka saya pasrah ndak pakai kacamata. Karena ndak pakai kacamata, saya sering silap lihat muka orang." Ustazah tadi kan jadi seneng, oh ini orang laki matanya udah katarak gitu. Maka dia ngingetin saya Pak Kiai, yang biasa nelpon bapak itu saya. Dengar dia ngomong begitu, hati saya tuh menjerit, hasbunallah wa ni'mal. Wah, kenapa? Beda banget. Kalau tahu kayak begitu aslinya, saya undur sampai setelah Ramadan tahun yang akan datang. Nah itu jadi sekarang itu editan, jadi hati-hati ya. Nah kita ini Bapak disuruh sama Allah baca surah apa itu? Al-Fatihah. Kenapa? Begitu baca Al-Fatihah, ingat Pak, di ayat di surah itu ada ayat yang bunyinya Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa, Allah itu pemilik. Pemilik apa? Pemilik hari kiamat. Nah, begitu dengar hari kiamat, ingat, oh iya ya, sekarang hari Senin, besok Selasa, besok Rabu, saya bisa berjaya hari Senin, saya bisa berkuasa hari Selasa, saya bisa di panggung hari Rabu, saya bisa dicium tangannya hari Kamis. Tapi hidup itu bukan cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada satu hari namanya hari kiamat. Makanya orang tuh kalau sholat beneran Pak, nggak mungkin nyolong. Orang kalau sholat beneran pulang dari masjid ke rumah Pak. Tapi kalau Fatihahnya nggak inget apa-apa, orang sekarang kan begitu Pak. Maliki Yaumiddin diingetin hari kiamat. Mana sholat subuh, NU semua kunutan, Allahumma hdina fiman hadid, minta hidayah. Pulang habis subuh lewat warung janda sepi. Kata warungnya, "Abang Haji mau kemana Bang Haji?" katanya. "Pulang." Ini kosong Bang Haji, belok gitu, coba bayangin. Padahal itu baru ngomong ada hari namanya. Nah, berarti nih ya, saya minta nih, kalau ada jemaah masjid pulang mampir ke warung janda, masukin ke pesantren ini suruh ngaji Al-Fatihah yang bener ya.
Ini Fatihahnya nggak bener ini. Itu artinya apa, Pak? Artinya hadir ke acara kayak begini itu mengingatkan kita kepada sejatinya hidup manusia. Cepat atau lambat, sekarang atau besok, bulan ini atau 100 tahun yang akan datang, pasti kita mati. Pasti. Pertanyaannya, kalau sudah mati itu mau ngapain? Ini pentingnya ini. Almarfurlah ini, almarhum ini, Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Ini seneng banget di kuburannya. Kenapa seneng banget di kuburannya? Ini penting nih. Kalau ngaji kitab, ini karena kiainya ngaji kitab. Kiai itu bisa baca kitab, Pak. Jadi kalau ada kiai pinter alfiyah, itu kiai biasa. Kiai bisa baca Fathul Qorib, itu kiai biasa itu. Kalau ada kiai nggak tahu matan takrib, nggak pernah ngaji jurumiyah, itu kiai luar biasa. Luar biasa, hebat, bisa nipu rakyat. Nggak bisa baca kitab, ngaku jadi kiai. Ini sekarang banyak nih, ya. Kiai itu kalau ngaji langsung terjemah. Kadang khotib Jumat itu saya malu di Jakarta, kadang saudara-saudara, sesuai dengan firman Allah dalam surah kedua ayat 150 yang artinya, saya bilang ini saya Jumatan apalagi baca koran. Itu penting, Pak. Kiai Raden Ma'mun Nawawi di kitab I'anatut Talibin atau di kitab Al-Ma'ajim Mu'jam yang diriwayatkan oleh ahli hadis namanya Imam At-Tabrani, Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, itu cerita, Pak. Cerita betapa pentingnya kita punya anak, punya keturunan, punya murid, punya tetangga, punya sahabat yang rajin tahlilan, yang rajin datang ke acara-acara kayak begini. Kata Imam Baihaqi, kana rajulun, ini ada seorang laki-laki yang rawinya itu orang soleh, itu riwayatnya beda-beda. Di I'anah ditulis namanya Bashir bin Mansur. Imam Ghazali di Ihya nulisnya Bishr bin Mansur. Beberapa buku hadis nulisnya Bashar bin Mansur. Itu sebetulnya kayaknya namanya sama itu, ya. Jadi Bapak harus tahu buku itu asalnya satu. Yang nyalin itu muridnya. Boleh jadi murid yang satu itu kopinya udah habis itu. Kiainya sampai jam 11 malam masih ngaji. Maka kalau ngaji kemalaman itu resikonya muridnya salah paham. Jadi kalau saya nggak mau ngaji sampai malam itu takut salah paham murid saya, ya. Karena berdasarkan riwayat hadis itu nama orang jadi 3. Ada yang nulis Bashir, ada yang nulis Bashar, ada yang nulis Bashar. Apapun ngomong ini, kata Imam Bashir bin Mansur nih, kata Imam Tabrani atau kata Imam Ghazali, ada rojulun, laki-laki, kerjaannya itu yahtarifu ilal jabbanah, mondar mandir ke kuburan kampung. Nih biasanya di kampung ada kuburan. Kapan dia mondar mandir? Yaumat ta'un, waktu terjadi pandemi kayak kemarin tuh, waktu Covid itu kan tahun 2021, itu pernah kita habis lebaran takut buka WhatsApp karena setiap hari, setiap jam itu ada kenalan kita yang apa itu, yang mati. Maka waktu terjadi pandemi ini, kata Imam Ghazali, ada laki-laki, Pak, kerjaannya kalau bahasa sekarang itu jadi relawan. Relawan kerjaannya ngubur orang kampung yang wafat karena pandemi. Jadi ada yang mati, dia ambil, dia kubur. Selesai ngubur yang satu, balik ke kampung, ngambil jenazah lagi, ngubur. Sampai kapan? Sampai sore. Faida amsa, kalau sore dia berhenti ngubur. Karena waktu itu ndak ada listrik, Pak. Makanya dalam fikih itu
ngubur itu secara prinsip kalau malam hari zaman dulu makruh, Pak. Kenapa ngubur malam-malam makruh? Tapi ini harus pakai ilmu nih, ya. Rasulullah dikuburnya malam-malam, Sayyidina Abu Bakar dikuburnya malam-malam. Tapi ngubur malam dulu itu makruh. Kenapa makruh? Karena kalau malam sarana dan prasarannya tuh nggak sempurna. Kain kafan, kalau kita orang Betawi dulu dijahit rapi. Kalau malam-malam salah-salah di staples. Kenapa? Tukang kafannya ngantuk. Mana ongkosnya di kredit 3 bulan baru gue bayar ntar. Waduh, pakai lakban Pak jenazahnya. Begitu pakai lakban, boleh jadi yang nyolatin dikit, boleh jadi masukin ke kuburannya tanpa talqin, tanpa doa, udah malam. Tapi kalau itu semua bisa terlaksana, maka ngubur malam hukumnya boleh. Maka orang itu kalau sore pulang, dia takut kehabisan komuter lain, ya kan? Ya kan, dia ngubur di Manggarai mau balik ke Cikarang. Kalau udah sore nanti gue balik pakai apa nih? Maka dia kalau sore pulang, Pak. Sebelum pulang, ini penting nih. Waqafa ala babil qabri. Berdiri di depan pintu kuburan. Kalau di kampung tuh kan kuburan ngumpul gitu biasa ada gerbangnya itu, pintu masuknya. Maka orang ini kalau sore ini keluar, dia berdiri depan pintu kuburan, doa sama Allah. Doanya nggak panjang-panjang nih, biarba'i kalimat, cuman 4 doang nih. Kata orang yang tadi ini, waqafa ala babil qabri, doa dia, ana sallahu wahsyatakum, mudah-mudahan Allah menyayangimu dalam keganasan kuburan. Kuburan itu ganas, Pak. Sayyidina Ali itu cerita loh, di kuburan itu kata Sayyidina Ali ada kalajengking segede kuda. Saya mikir, kalajengking segede kuda, kudanya segede apa? Kalajengking segede kuda, kata Sayyidina Ali, siap itu menyengat setiap jenazah yang masuk kalau selama hidupnya mengkhianati umatnya Rasulullah. Hati-hati nih, bukan cuma pejabat, kiai juga. Ada kiai berkhianat, diundang mana pakai DP lagi, ada tarifnya lagi. Ada nggak yang begitu? Loh, ini kita ngaji beneran, kita ngaji beneran. Ya Bapak, kiai njilat pemerintah itu dosa, Pak. Tapi tidak kalah dosanya kiai yang jilat rakyat, yang ditunjuk tuh pemerintah terus, tidak pernah nunjuk dirinya sendiri. Mungkin alhamdulillah ketemu saya malam ini, ya. Itu kiai diundang pakai DP, ada tarif atas, tarif bawah, masya Allah, asuransi. Ada kiai mau ceramah, cek sonnya dicek dulu sama anak buahnya. Kalau masuk datang kiai, kalau nggak masuk nggak masuk. Lu mau nyanyi mau ngaji kan gitu kan? Itu berkhianat enggak? Berkhianat enggak? DP udah, tawar penawar jalan, ya kan? Waktu acara nggak datang, sekalinya datang ceramah 10 menit. Mohon maaf saudara-saudara ya, saya ditunggu di Kerawang Timur. Tiap ceramah judulnya saya ditunggu di tempat lain. Itu ada kiai begitu halal, Pak, mic-nya dimatiin tuh halal. Ya, mic-nya dimatiin itu halal itu, ya. Ya kalau kesel sedikit bannya ganjel batu lah biar nggak pulang itu enggak apa-apa. Lah itu kan berkhianat sama ilmu, Pak. Kenapa orang selalu memahami yang berkhianat itu yang koruptor? Koruptor itu pengkhianat. Tapi orang yang mempermainkan ilmu itu tidak kurang berkhianatnya, Pak. Jadi hati-hati nih. Ya, ketua NU hati-hati. Ya kan? Saya di PBNU hati-hati. Banser hati-hati. Saya berdoa Banser Cibarusa nggak tahu duit. Mudah-mudahan. Takut juga saya. Kalau sampai bansernya tahu duit, masya Allah, habis kita Pak Ahlus Sunnah. Habis kita. Itu kata Sayyidina Ali, ada kalajengking yang siap menyengat siapapun
yang mengkhianati umat Rasulullah. Hati-hati. Jadi pejabat, wah enak. Jadi DPR, bagus. Tapi sama dengan saya. Tanggung jawabnya berat, Pak. Saya nggak ngomong begini nih, ntar di akhirat ditanya, Faiz, lo udah gua kasih mic, lo ngomong apa kemarin di Bekasi? Mati saya itu, ya mati. Kalau dibanding dengan amplop, udah males kalinya neraka. Panjang jalannya, Pak. Pejabat, saya, orang kaya, penguasa, siapapun sama. Mengkhianati amanat Rasulullah, semuanya hancur, Pak. Hancur. Bapak jadi DPR cuman mau ngambil fasilitasnya, ndak peduli dengan rakyat, pengkhianat. Kiai cuman ngomong doang, ndak peduli dengan kenyataan di masyarakat, pengkhianat. Ansor, hati-hati. Ya, jas boleh, ya, tapi berkhidmat untuk Ahlus Sunnah dan NU, bukan menjadikan bajumu itu jembatan untuk meraih jabatan yang kau impikan. Enaknya bukan tim sukses itu Pak, ya. Enaknya nggak pernah foto sama semua capres, itu enaknya itu, ya. Enaknya itu, Pak. Pidato itu enak, Bapak seneng undang lagi, Bapak ndak seneng cukup akhir kalam nih. Nyesel gua ngundang kiai kayak begitu, mana kasar ngomongnya, ndak apa-apa, mau saya malu kasar, ya. Kalau Bapak mau yang tenang, undang yang ceramah itu makhluk halus, Pak, adem, Pak. Itu Bapak doa yang pertama, ana sallahu wahsyatakum, serem kuburan. Yang kedua, warahima hurbatakum, Allah turunkan rahmat hurbatakum buat keterasinganmu di kuburan. Kita pindah rumah itu pertama kali nggak bisa tidur kok, Pak. Nggak usah pindah rumah yang nggak enak, Pak. Bapak sampai ke Mekah 7 hari pasti kangen sama Jibarusa. Biar pertama kali di Mekah makan kambing seminggu, Pak. Bapak makan kambing pasti kangen sama jengkol. Rahimah hurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum. 3. Mudah-mudahan Allah ampuni dosamu, wa qabila hasanatikum, dan Allah terima kebaikanmu. Doanya cuma 4, Pak. Doa itu enggak penting panjang-panjang, Pak. Doa itu yang penting komunikasinya kepada Allah. Kita ini sering salah ngajarin umat. Doa panjang-panjang. Mana doa tawaf lagi yang diajarin? Masya Allah, itu waktu tawaf di asrama haji apal kiai, sampai Mekah bubar. Jangankan yang kiai bubar, saya bubar. Kenapa? Ada rasa yang berbeda. Doa itu, Pak, yang penting dalam hati, Pak. Ini kalau kita belajar teori sufi, Pak, itu luar biasa. Imam Ibnu Hajar itu punya kitab namanya Al-Jauharul Munazzam fi adabi ziyarati an-nabiyil mu'azzam. Tata cara kita ziarah kepada Rasulullah. Nih, di depan makam siapa ini? Nabi. Itu ada orang, Pak, doa kayak ngancem-ngancem sama Allah. Nggak pakai doa tahlil, nggak pakai doa arwah, nggak pakai doa wahbah, nggak pakai doa apa-apa. Ngomong doang nih orang. Allahumma depan makam Nabi ini, ya. Nanti Bapak boleh praktekin, ya. Kalau ndak hafal, ajak saya ke Mekah, saya ajarin, Pak, depan makam Nabi, ya kan? Allahumma, orang tadi ngomong gini, inna hadza, nunjuk ke makamnya Rasulullah. Yang ada di makam ini habibuka, kekasihmu. Wa ana abduka, saya hambamu. Wa bainana, di antara kekasihmu dan hambamu itu aduwuka, setan. Karena ada setan, Pak, di masjid Nabi. Jangan Bapak pikir kalau di masjid nggak ada setan. Lah, memang di tempat judi setan kesana mau main judi? Memangnya di pelacuran setan nyari jablay? Enggak. Di semua ada setan. Kata orang ini kekasihmu, ini hambamu. Di tengah-tengah antara kekasihmu dan hambamu ada setan. Fa'in ghafartali, ini kayak ngancam Allah nih. Kalau engkau ampuni dosa saya,
Fariha habibuka. Nabi itu seneng. Nih. Jadi Nabi itu dakwahnya kepengen semua umatnya itu masuk surga. Jadi kalau ada bapak jadi kiai ini, pulang pengajian orang pada masuk neraka, yang salah bapak jadi kiai. Kan banyak orang itu yang memutus rahmat orang. Kiai, saya bisa nggak masuk grup? Nggak bisa, potongan kayu nggak bisa masuk surga. Udah, katanya tanggung dah. Kemarin cuman mabok, sekarang zina sekalian. Kenapa kata kiai gue nggak ada potongan surga? Rasulullah itu, Pak, selalu ingin umatnya itu masuk surga. Kalau ada kesempatan untuk menyelamatkan umatnya masuk surga, itu pasti dikerjakan oleh Rasulullah. Karena Nabi itu bil mu'minin raufun rahim. Jadi ada sahabat Nabi ini, Pak. Sahabat Nabi ikut ngaji sama Rasulullah, pulangnya minta ongkos. Ini hadis nih jarang disampaikan nama kiai, ya, karena kiainya takut. Ya, kalau kiai minta duit sama murid, katanya biasa. Nih, saya ngajarin yang seimbang, Pak. Sering murid berakhlak sama guru, tapi guru lupa kalau dia juga harus berakhlak kepada murid. Memang di Ihya cuma ada adabul mutalim. Enggak lah, ada juga adabul mualim. Ini ada murid nih, pulang ngaji minta ongkos sama guru. Jadi bapak nih ya, tapi jangan praktekin sekarang ya, cari ustadz selain saya ya kan. Nah, besok bapak praktekin tuh, ada ustadz, bapak ikut ngaji, pulangnya minta ongkos. Kalau ustadznya marah, bapak bilang, wah pak ustadz kurang ngajinya, kurang piknik nih ya. Baru sampai hadis takwa ini. Ada sahabat itu selesai ngaji itu datang ke Rasulullah, Nabi, saya seneng banget ngaji sama Nabi. Ya bagus, kata Nabi, tapi masalahnya rumah saya di Pulau Gadung ya Rasulullah, grabnya kesini 200.000. Tuh, Nabi itu paham, berarti orang ini minta apa ini? Minta apa ini? Minta ongkos. Nggak ada tuh Nabi ngomong, lu kualat, nggak hormat sama gua. Nggak ada itu Nabi Cibitung, ya kan? Itu Nabi Cibarusah. Kalau Nabi yang Sayyidul Anbiya'i itu penuh belas asih, bahkan sama orang yang mungkin dalam pandangan kita sekarang tidak ada akhlaknya. Minta duit, Nabi refleks, dikasih duit, Pak, yang ada di kantong Rasulullah. Ini orang emang asik juga, antik banget nih murid, Pak. Dikasih duit sama Nabi, dibuka. Bukan cuman dibuka, dihitung. Nih bapak, gimana rasanya nih ya, kalau ada kiai diundang, begitu turun mimbar diamplopin, amplopnya dibuka depan panitia, dihitung. Kira-kira itu rasanya gimana nih? Rasulullah dihitung. Ini bahasa Betawinya biar gampang ya, biar gampang. Ibarat kata 50.000. Nabi semua yang di kantongnya dikasih itu 50.000. Itu orang, Pak, emang nggak ada akhlaknya. Ngomong, masa Sayyidul Anbiya wal Mursalin 50.000, one team press 5 juta kan gitu kan? Masa Rasulullah cuman 50? Itu sahabat, Pak, model Sayyidina Umar. Masya Allah, ini murid gue getek palanya. Kalau halal gue masukin cabai mulutnya. Kenapa? Nggak ada akhlaknya sama Rasulullah. Nggak ada akhlaknya sama Rasulullah. Tapi Rasulullah ngelarang. Ini mau digaplok orang nih, dipegang sama Nabi. Sayyidina Umar itu ditarik, Umar diem, jangan ikut campur. Kenapa ya Rasulullah? Ini murid siapa? Murid Rasulullah. Mintanya sama siapa? Sama Rasulullah. Kalau ini murid saya, mintanya sama saya, kenapa kamu ikut campur? Nih sekarang banyak orang nih, bukan kiai nyampurin urusannya kiai, bukan pendakwah nyampurin urusannya pendakwah. Kalau kita bukan nabi, bukan guru, bukan pendakwah, main ngomel, lu kagak ada haknya, itu bukan kiai. Kalau kiai yang tugasnya memberikan hidayah, orang yang dalam ukuran kita biadab,
minta duit sama guru, dikasih, dihitung, membuli lagi. Disebarin Pak di WhatsApp grup. Apaan nih Nabi 50.000, Nabi cap apa? Begitu dia ngomong. Apa terus Nabi balas, ayo kita buat demo nih penistaan Nabi? Nggak ada begitu. Nggak ada. Nabi ngapain Pak? Marah Umar. Diam Umar, ini urusan saya. Diajak masuk ke rumahnya. Lo kenapa ngomong begitu? Ya Rasulullah, ini bukan urusan 50.000. Ke Cibarusa grabnya 200.000, pulangnya 200.000, tolnya nggak tahu, saya nggak pernah bayar soalnya. Yang bayar supirnya kan gitu kan. Tolnya 100.000 misalnya, sudah berapa? 500 gope, 50.000 tekor ya Rasulullah. Oh gitu kata Nabi. Kalau saya ganti yang 50.000 itu, saya ganti jadi 50 juta gimana? Waduh, kalau 50 juta, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Tuh, itu bedanya Rasulullah sama Alfamart. Alfamart itu cuma menerima uang asli, tapi Rasulullah yang penuh rahmat itu nerima sholawat palsu. Dia sholawat dari hatinya enggak? Kagak, 50 juta. Kan Nabi bilang, lo ngomel kenapa? 50.000. Kalau 50 juta, sholawat. Itu sholawat palsu diterima sama Rasulullah. Dikasih duit kata Nabi, tapi ada syaratnya. Lo tadi kan ngomel depan umum. Iya, itu nanti viral kemana-mana. Kata Rasulullah, nanti pas keluar, kamu puji saya setinggi langit. Siap. 50 juta, ya kan? Jangan setinggi langit, tembus langit gua puji Rasulullah 50 juta. Keluar, muji-muji. Umar kaget Pak. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat orang ini berubah? Apa jawaban Rasulullah? 50 juta, ya Umar. Kata Umar, Nabi, jemaah model gini jangan dikasih. Sekarang dikasih 50 juta, oh minggu depan datang lagi. Coba Pak, Bapak kalau bubaran maulid yang minta semua ke rumah kiai dikasih, itu tahun depan bawa 1 truk Pak. Bawa, saya pengalaman itu, pengalaman ya. Saya Pak, uang saya kecopetan, saya nggak punya uang Pak, datang maulid. Oh, saya kasih Pak. Tahun depan lebih banyak lagi. Ya, ngomong Pak, saya nggak punya uang. Ya kalau nggak punya uang nggak usah datang maulid, kecuali sholat subuh aja yang bener kan begitu. Nah, ini Bapak-bapak, Rasulullah ngasih Pak. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa dikasih jemaah kayak gitu nanti ngelunjak? Apa jawaban Nabi? Bukan itu soalnya Umar. Soalnya dia keluar dari rumah saya itu sahiton, benci, marah sama saya. Kalau nanti video itu viral kemana-mana, yang nggak terima itu bukan saya, malaikat Jibril. Jibril bilang, ya Rasulullah kamu dinistakan. Gimana kalau gua tiup? Masya Allah, itu orang kalau ditiup Pak sampai ke India, copot semuanya, mati. Matinya dalam keadaan membenci Rasulullah, pasti masuk neraka. Saya tidak mau ada orang yang bertemu dengan saya masuk ke dalam neraka, itu saya tidak mau. Itu Rasulullah. Jadi kalau ada guru seneng banget muridnya kalau masuk neraka, itu kayaknya bukan umatnya Rasulullah. Itu Rasulullah tuh kepengen semuanya masuk. Maka doa itu watajawazaan, maka orang tadi bilang yang di kuburan ini pasti seneng kalau saya diampuni dosanya. Fa'in ghafartali, kalau engkau ampuni dosa saya, fariha habibuka wahazina aduka, setan nangis. Fa'ilam taghfirli, kalau engkau tidak mengampuni saya mau buat apa ya Rasulullah? Saya mau buat apa ya Allah? Tapi Allah, kalau saya masuk neraka, Rasulullah nangis, setan ketawa. Itu kan doa kayak ngancem tuh. Ya Allah, engkau kepengen Nabi ketawa apa setan yang ketawa? Nah, kalau engkau ingin Rasulullah yang bahagia, masukkan saya ke dalam. Orang itu nanti masuk surga, kata Imam Ibnu Hajar Pak. Bayangin Pak. Jadi doa itu 4 doang. Bapak doa jangan panjang-panjang Pak. Doa itu keluar dari dalam apa itu? Hati yang tulus. 4 kata pulang nih orang. 1 ketiga kata Imam Ghazali di Ihya, orang ini kemalaman Pak, jenazahnya kebanyakan. Biasanya jam 5 beres, sekarang jam 10 malam baru beres. Karena kemalaman, habis ngubur yang terakhir, langsung apa ini? Kabur pulang.
nggak pakai baca apa ini, doa. Pulang sampai rumah ngantuk, tidur. Waktu tidur mimpi, Pak, didatengin orang sekampung. Orang tadi ngomong, man antum, kamu tuh siapa? Kalau nyari BLT bukan di saya, di Pak RT. Ya, kalau mau ngangkat ini jadi pahlawan nasional ke Gus Idi, itu tangannya, tanda tangannya nanti sampai cepat ke presiden. Kalau saya mampir dulu ke Pak RT, dari Pak RT, Pak RW-nya pulang kampung lagi, Pak, lama ceritanya. Saya tanya sama orang itu, man antum, kamu tuh siapa? Mereka jawab, nahnu ahlul maqabir, kami penduduk kuburan itu. Awat tanah bihadiyatin, engkau itu biasa ngasih kami hadiah yang luar biasa. Kata orang tadi, hadiah apa? Doa 4 kata, 4 kalimat yang kau baca di pintu kuburan. Begitu kau baca maghrib, sampai besok maghrib lagi kami ada dalam rahmat Allah. Begitu maghrib, doanya kan expired, Kiai, habis nih, cuman sampai maghrib, kan dia doa lagi, sambung lagi nggak, nyambung lagi, nyambung lagi. Begitu malam itu tidak berdoa, maka orang sekuburan kehilangan apa itu? Rahmat. Nih Pak, mikir nih, ntar kalau kita mati, yang nahlilin berapa orang? Yang kirim Fatihah tiap waktu tuh berapa orang? Guru saya cerita, Pak, orang yang di kuburan nih, arwahnya itu kalau hari Jumat ada yang kelakuannya itu kayak pengemis, Pak. Tahu pengemis? Pengemis tuh biasanya kalau nggak hari Jumat kagak ada. Tapi kalau hari Jumat biasanya banyak. Hati-hati, ada loh di antara manusia yang arwahnya di alam barzah itu yang kelakuannya persis pengemis di hari Jumat. Apa itu? Pengemis di hari Jumat tuh, kalau Senin dia nggak datang, Selasa dia nggak datang, tapi kalau Jumat, kenapa? Dia tahu ini Jumat barokah, banyak yang ngasih jariah. Nih sama, Pak, ada arwah tuh yang kalau hari Jumat pagi itu ada di pinggir masjid kayak pengemis. Kenapa? Nggak pernah didoain. Begitu hari Jumat kan ada doa tuh, Allahumma ghfir, itu doa yang buat orang ngantuk langsung sembuh ngantuknya, Pak. Saya sekarang Kiai atau ya udah berhenti khutbah Jumat, Pak. Saya udah nggak mau khutbah Jumat, sakit hati saya. Kalau sudah innal hamdalillah itu kepala orang, semuanya itu otomatis khusyuk tidur. Makanya bapak-bapak di Cibarusa nih, kalau lagi banyak pikiran, insomnia, ndak bisa tidur, nggak usah ke dokter, rugi, nggak usah beli obat mahal, Jumatan. Itu aneh. Kalau sudah innal hamdalillah, palanya gini semua. Anehnya kalau sudah Allahumma ghfir, bangun, Pak, nggak pakai dibangunin. Anehnya langsung seger lagi. Kagak ada oh, amin, amin. Paham, Pak? Paham, Pak? Itu pengemis, itu ku arwah. Alhamdulillah, karena imamnya baca doa tuh, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum. Ada satu itu di kuburan nggak ikut ngemis ke masjid, Pak. Teman-teman subuh-subuh udah nyari masjid di Cibarusa. Wah, di Starbucks kuburan. Cappuccino, roti bakar. Ditanya sama teman-temannya, lu kagak ke masjid apa masjid ini namanya? Lu nggak ke masjid Al-Baqiyah As-Sholat? Kata yang ngopi nih, arwah yang minum kopi Starbucks kuburan nih, sorry, beda level. Gua ini mayit agnia. Memang kayak lo mayit fukoro mustadafin. Kenapa? Kagak pernah didoain. Ini, Pak, nih, mikirnya di sini tahlilan itu. Kalau nanti saya sudah di kuburan, coba lihat ini, kuburannya di sini ada anak santri. Setiap hari pasti ada doa, bukan setiap hari mungkin.
Setiap waktu sholat itu ada. Pertanyaannya, kita nanti kok kayak gitu tuh, siapa yang duduk di depan kuburan kita itu siapa? Hati-hati Pak, nggak semua anak sekarang bisa doa. Saya pernah Kiai, kuburannya mahal, kuburan harganya 300 juta, ada yang 500 juta. Saya datang ke situ seneng saya. Pas sampai kata keluarga, Kiai di belakang aja. Emang kenapa? Ini insya Allah anak-anak akan ke depan duluan. Saya seneng. Bayangin saya yang talkin, bayangin saya kayak apa bahagianya kalau jenazah ini yang nampanin di kuburan. Apa yang nampanin di kuburan itu? Yang masuk ke liang kubur itu, ke dalam kuburan itu anaknya, terus ngomong bismillahi wado'naka wa ala millati rasulillahi salamnaka. Kayak apa bahagianya? Maju anaknya Pak, nggak talkin, nggak tahlil, baca puisi, baca puisi. Saya itu ngelus dada, ya Allah, ini yang di kuburan pasti bilang, kalau jarum jam boleh saya puter, saya nggak butuh ijazahmu S3 di Amerika, itu saya nggak butuh. Pangkatmu yang tinggi, yang kantormu itu ada di Sudirman di jantung Jakarta, tuh saya nggak butuh. Yang saya tunggu itu talkinmu, yang saya tunggu itu yasinmu, yang saya tunggu itu doamu. Ayo pikirin, pikirin, ya. Itu hikmahnya kita datang ke sini nih, ya. Insya Allah malam ini mimpinya mimpi mati semua, ya kan? Ya, mimpi doang, ya. Subuh nanti as-salatu khairum minan naum, melek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Coba lo tidur pulas, pulas banget. Begitu yang bangunin man rabbuka, nangis kagak? Ayo, pulas bener. Begitu yang bangunin, oke. Ini hikmahnya kita datang haul. Udah jam 11 lewat, takut nggak sholat subuh Kiai, ya kan? Yang terakhir nih, yang terakhir. Bapak, Ibu, Pilpres itu masih lama, tapi sholat tahajud itu malam ini. Bener nggak? Pilpres itu masih lama, sholat duha besok pagi, bukan ntar malam. Itu bukan soleh, goblok. Anak Pak Ustadz, alhamdulillah sekarang duha siang malam. Kaget saya. Bagaimana caranya? Duha malam tuh fikirnya di mana itu? Masya Allah. Nih Pak, Pilpres masih lama, sholat tahajud nanti malam. Nih, robah perilaku kita Pak. Kita di Indonesia, mohon maaf, penyakitnya sama Kiai. Bensin mahal, bukan sekarang. Dulu bapak saya pidato zaman Pak Harto juga bensin mahal. Kiai denger kan? Di Kewagean, di Kediri. Keadilan dipermainkan kan bukan sekarang. Zaman dulu juga nggak adil. Marsinah buruh dibunuh, nggak mendapatkan keadilan. Ada wartawan namanya Udin, mati di Jogja. Itu nggak dapat keadilan. Di zaman saya masih SD, nggak dapat keadilan. Penyakitnya sama, obatnya udah kita coba berkali-kali pemilu, sama hasilnya. Ganti penguasa, ganti calon anggota KPK. Betul enggak? Betul enggak? Keadaan kita kan sama Pak. Bedanya cuma sekarang bebas ngomong. Kalau zaman Orde Baru dulu ada kiai nyebut Pak Harto, besok pagi hilang Pak. Dan hilangnya itu ayah saya dulu ditangkap berkali-kali itu. Dan kalau ditangkap, ibu tuh nggak tahu di mana, nggak ada pasalnya, di polsek mana nggak ada yang tahu. Bahkan ayah saya itu pernah sekali itu di Jakarta ditangkap, seminggu tuh nggak diperiksa. Nanya sama kapolseknya itu, Pak, saya kenapa ditangkap Pak? Polisinya jawab, saya juga nggak tahu kenapa bapak ada di sini, begitu. Tiap hari dia di penjara. Loh, ini beneran Pak. Nama saya Faiz itu saksi Pak. Dulu nama saya itu Adib. Ayah saya itu seneng balaghah. Senengnya balaghah ayah saya itu. Kepengen anaknya pinter bahasa Arab, punya zauk, hatinya itu lembut, perasa kayak sastrawan. Maka saya lahir itu namanya Muhammad Adib. Sampai gede.
Saya ditangkap sama Orde Baru, dibawa ke pengadilan. Nggak tahu itu hakimnya minum obat apa, menang ayah saya. Kalah rezim Orde Baru itu. Waktu undang-undang pernikahan tahun 74 itu, ayah saya dilepas, pulang yang dicari saya. Saya udah lahir, udah orang. Dipanggil, nih namanya ganti. Jangan Adib. Apaan? Faiz. Faiz itu beruntung dan menang. Maka Bapak jangan coba-coba lawan saya. Saya dari zaman Orde Baru itu ditulisnya menang, Pak. Ya. Jadi kalau orde sekarang mau nyoba ngalahin saya, itu berat, Pak. Ya. Karena waktu itu betulan, Pak. Itu dalam kehidupan rezim yang seperti itu. NO hidup. Loh, dulu zalim, Pak, penguasa itu. Dulu kalau ngaji ayah saya tuh ke Kediri, masuk kampung, jalanannya rusak, paham saya. Ini Golkar kalah. Ayo, masih ingat? Kalau ingat berarti udah tua, Pak. Ya kan? Kalau ngaji ini ke Cabang Bungin, tahu Cabang Bungin nggak itu? Daerah sono tuh, itu mendingan ke Pekalongan, Pak, daripada ke situ dulu. Masya Allah, kadang naik kapal dari Tanjung Priok. Ya, itu saya pernah ikut ayah saya. Itu kalau masuk situ kagak ada listriknya, paham saya. Ini pasti kampung P3. Kenapa? Zolim, Pak. Zolim, sama. Maka sekarang cara ngobatinnya beda. Udah tahu pakai obat kayak gitu kagak mempan, masih jadi pakai gitu. Pak, bapak saya itu waktu sekolah pemerintahnya tuh kafir, Pak, Belanda, Pak. Tapi Islam hidup. Nggak ada, jangan ditakut-takutin kalau dia berkuasa nanti Islam, nggak ada. Selama Bapak ngaji, selama Bapak sholat, selama maulid penuh, selama pesantren diisi orang yang mau ngaji, Islam baik-baik saja. Nggak setuju, nggak usah diundang lagi. Ya, nggak setuju, nggak usah diundang lagi. Maka nanti malam doakan Indonesia. Pak Jokowi itu bisa ada dan bisa tiada. Hari ini beliau presiden saya yang wajib saya hormati. Tapi 1 tahun lagi beliau bukan presiden saya. Akan ada presiden baru. Sebagaimana sebelumnya itu juga ada presiden. Penyakitnya sama kan, Pak? Ayo, Bung Karno hebat nggak? Hebat. Bukti hebatnya diangkat jadi presiden seumur hidup. Apa enggak kurang hebat? Tapi tahun 67 Pak Harto apa? Jatuh lengser. Ordenya disebut orde lama. Orang yang dekat dengan Bung Karno musibah hari itu. Naik Al Mukarram Soeharto, hebat nggak? Hebat. Ordenya namanya presiden paling hebat itu. Pemilu kurang 5 tahun sudah tahu suara Golkar di masing-masing kabupaten itu. Oh, dia panitianya, dia semuanya, itu fakta kok. Fakta kan? Wah, enggak bener nih. Reformasi, Pak Habibie pinter. Enggak cukup pinter mimpin Indonesia. Kurang 2 tahun jatuh. Kiai Gus Dur jatuh. Gus Dur jatuh. Orang pikir ini enggak beres negeri ini. Karena semua presidennya bapak-bapak. Sekali-kali lah presidennya ibu-ibu. Menang ibu-ibu. Fakta kan? Namanya ibu-ibu, ya terjadilah apa yang terjadi. Iya kan? Ya nggak usah saya ceritain. Iya kan? Semua tahu, searching aja di Google. Ya kan? Apa susahnya sih? Ya kan? Apa yang terjadi? Wah, kata orang ini karena presiden perempuan, harus yang gagah, ganteng. Menang kan Pak SBY? Hebat kan pada masanya? Katakan tidak pada korupsi. Yang ngomong 5, yang 3 ditangkap KPK. Bener nggak? Bener nggak? Ada kebo nggak yang diseret ke HI itu? Ditulis inisial 3 huruf presiden, itu fakta. Bangsa Indonesia kecewa. Ini presiden gemuk, banyak makan. Sama, ngundang kiai gemuk tuh resiko, kiai. Resiko itu sate ndak aman di rumahnya itu nanti. Akhirnya cari presiden yang kurus. Maka Pak Prabowo kalah dulu karena nggak bisa masuk selokan, Pak. Orang semuanya suka dengan siapa itu? Pak Jokowi, itu fakta kok. Lo fakta toh. Presiden Jokowi itu tiap menit dijelekin orang di WhatsApp, tapi berkuasa, Pak. Harus ngakui, loh, saya kalah dengan Pak Jokowi, Pak. Saya kalau nyalon nggak ada yang milih, Pak.
Nggak ada yang milih saya nyalon. Pak Jokowi berkata itu Allah kasih, tapi Bapak kecewa kan? Apa ini? Nggak ada yang terbukti semua. Bapak bisa bilang itu. Ada yang separuh terbukti, macam-macam. Kecewa. Nanti angkat siapapun dengan cara yang sama, siap kecewa 5 tahun yang akan datang. Bener nggak? Robah Pak. Nanti malam doa. Doa itu kata Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam, itu jangan diperinci. Bapak itu kalau doa jangan sok tahu, jangan ngatur Allah. Nih. Kita doa tuh kan kita atur-atur. Ayo ibu-ibu nih, ya kan? Suaminya tiap hari pulang dari pasar cuman bawa duit 50.000. Doa dia. Kasihan amat laki gua. Doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang salah dengan doanya? Enggak ada. Yang salah apanya? Di kepala ibu. Saya tanya, Bu, fid dunya hasanah itu apa? Fid dunya hasanah itu Pak Ustadz, kalau sehari gaji suami saya 100 juta. Amin. Siapa yang enggak mau punya laki-laki 100 juta sehari? Akhirnya sebulan 3 miliar. Ada laki-laki nih di Cibarusa nih, ya, gajinya sebulan 3 miliar, yang ada di otaknya pertama kali pasti kawin lagi. Saya nggak nuduh, yakin, ya. Kalau nuduh dosa Pak, tapi muka-muka kita nih akhir zaman nih, ya kan? Kita ini Bu beneran, ya, model-model begini biar casing peci, kayak jubah, kayak apa, itu setia karena kagak punya duit. Punya duit bertingkah, bener kagak? Bener kagak? Tuh Bu, sekarang nih kalau sudah doanya kayak gitu Allah kabulkan, suaminya kawin lagi, direvisi nggak doanya? Pasti direvisi. Ya Allah, tahu gitu mendingan miskin aja ya Allah. Bener kan? Bener kan? Kita suka ngatur Allah Pak. Rajin ke masjid. Temennya sekali ke masjid naik Yamaha NMAX. Dia udah 30 tahun ke masjid, masih jalan kaki. Ngomong sama Allah, ya Allah 30 tahun mana betis sudah lebih keras dari singkong. Itu sholat jarang, puasa kagak, Jumatan datang belakangan, ya kan, mana tidur lagi langsung. Ngomong begitu. Tapi Allah punya Honda pecek. Wah, doa langsung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apaan hasanah? Yamaha NMAX. Kalau bisa yang warnanya coklat Pak, yang harganya 50 juta, itu namanya ngatur Allah. Ngatur Allah. Maka nanti malam nih doa, ya Allah jadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, kami punya hajat tahun 2024, kami mau milih presiden. Tolong ya Allah berikan kepada kami presiden yang bertakwa kepada Allah, yang mampu mensejahterakan bangsa ini zahir dan batin. Sampai situ doang. Kalau disebut namanya itu bukan doa, tim sukses. Tim sukses banyak ya. Ada yang bagi-bagi kaos, ada yang bagi-bagi duit, ada yang nempel-nempel gambar. Rupanya yang satu ini tim sukses bagian doa. Tuh enaknya nggak jadi tim sukses gitu Kiai, ya kan? Diundang Golkar kita marahin. Diundang Demokrat kita marahin. Diundang Pak Ganjar kita sentil. Diundang Prabowo kita sekak. Diundang Pak Anies kita kerasin. Sama. Kalau kita ada nafsu yang tersembunyi, nanti kayak begitu dapatnya. Jadi mulai nanti malam, ya, kalau mau doain semuanya. Ya Allah, Pak Ganjar jadi orang baik. Ya Allah, Pak Anies jadi orang baik. Ya Allah, Pak Prabowo jadi orang baik. Ya Allah, Pak Sandiaga, semuanya doain. Adapun nanti ya Allah, Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha tahu. Kalau nanti saya dikasih pemimpin yang suka maling, memang saya juga sebagai rakyat suka korupsi. Sama kok. Ya, kalau pejabat aspal dikurang-kurangin, besi dikecilin. Yang rakyat sama, saya pernah lihat kok. Ada orang pakai peci haji berantem sama tukang gorengan.
Saya turun, ada apaan ini? Tukang gorengan kok berantem sama orang pakai peci. Ada apaan bang? Ini Pak Haji ini, saya dari tadi goreng, tahu saya habis. Begitu saya tanya ngakunya cuma makan 5. Bayangin Pak Ustadz, kayaknya dia makan 10 ada. Jadi kalau kita makan gorengan 10 bilangnya 5, mau dapat pejabat jujur itu namanya mustahil Pak. Ya, perbaiki diri kita, nanti Allah pasti akan kasih yang pas buat kita. Pantaskan diri kita di hadapan Allah, nanti Allah pasti kasih yang pantas buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah jadikan pondok pesantren Al-Baqiyat As-Shalihat ini manaratan min manaratil ilmi. Allah jadikan maqalan min ma'akil bayan. Allah jadikan di sini sebagai pusat di mana generasi Islam bisa mengerti yang halal dan yang haram, mengerti yang hak dan yang batil, mengerti yang hak dan apa yang wajib buat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita semua ila yaumil qiyamah, bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila, bener ya Gus? Ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.